Salam untuk Anda semua pendengar kami, senang sekali ya bisa ngobrol lagi di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang spesifik banget, tapi juga penting dalam sholat kita sebagai muslim, yaitu sujud. Nah, Anda pasti udah familiar ya sama gerakan menundukkan dahi ke sajadah ini, puncak ketundukan gitu kan? Tapi fokus kita hari ini lebih khusus lagi, yaitu sujud sahwi. Mungkin ada yang pernah dengar atau bahkan pernah ngalamin sendiri. Itu loh sujud yang kita lakukan kalau ya namanya manusia, kita keliru atau lupa pas sholat. Lupa jumlah rokaatnya atau lupa bacaan tertentu. Nah, pertanyaannya yang mungkin sering muncul nih, apalagi buat Anda yang lagi semangat belajar Islam atau memperdalam pemahaman. Pas sujud sahwi itu bacaannya apa sih? Ada yang beda nggak ya sama sujud biasa? Oke, buat jawab ini kita bakal coba gali bareng-bareng dari sumber-sumber utama kita. Kita lihat Al-Quran bilang apa, terus gimana tuntunan Nabi Muhammad SAW lewat hadis, dan juga kita simak pandangan para ulama fikih, ya para ahlinya lah soal tata cara ibadah ini. Jadi misi kita hari ini simpel aja, pahami bacaan sujud sahwi itu apa, plus makna di balik sujud itu sendiri. Kenapa sih sampai ada sujud khusus buat ralat kesalahan? Anggap aja ini kayak panduan praktis lah ya, biar makin jelas sekaligus lihat betapa indahnya Islam ngasih solusi buat kita yang kadang lupa. Sit, kita mulai ya pembahasannya. Kita awali dari dasarnya dulu deh. Konsep sujud itu sendiri di Al-Quran. Ada ayat keren banget nih di surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat terakhir, ayat 19. Bunyinya gini, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Artinya kira-kira Jangan ikuti dia yang ngelarang ibadah, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Coba perhatiin deh, perintah sujudlah wasjud itu langsung gandeng sama dekatkanlah dirimu, waqtarib. Kayaknya bukan kebetulan ya. Betul sekali, dan ini poin yang krusial banget. Mungkin ini catatan penting juga buat Anda yang baru ya mengenal lebih dalam praktik ibadah Islam. Ayat ini tuh negasin kalau sujud itu bukan sekedar gerakan fisik aja, bukan cuma nunduk, nempelin dahi. Jauh lebih dalam dari itu, sujud itu simbol puncak pengabdian, ketundukan total kita, kerendahan hati. Dan yang paling penting, kayak yang ayat tadi bilang, itu usaha aktif kita buat dekat secara spiritual sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sujud kan posisi fisik kita paling rendah tuh ya, tapi secara ruhani, nah itu momen kita bisa jadi paling dekat sama yang maha tinggi. Nah, kalau soal bacaan pas sujud, secara umum, emang dianjurkan baca zikir, kalimat pujian buat Allah. Yang paling umum diajarin Nabi itu kan Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Kita puji keagungannya pas kita lagi di posisi paling rendah. Dan bacaan ini nih yang jadi kayak, ya standarnya lah, dianjurkan dibaca di semua jenis sujud dalam sholat. Ini dasar penting sebelum kita ngomongin sujud sahwi. Oke, jadi dasarnya sujud itu sendiri momen spesial ya, momen kedekatan. Nah sekarang kita lihat lagi nih, gimana Nabi Muhammad SAW ngasih panduan lebih lanjut lewat hadis. Ada satu hadis yang terkenal banget ini, sering dikutip. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW. Dan ini benar-benar ngasih makna mendalam buat gerakan sujud. Beliau bilang, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aksirud du'a." Terjemahannya, kurang lebih, kondisi seorang hamba paling dekat dengan Robnya, Tuhannya, itu pas dia lagi sujud. Jadi perbanyaklah doa pas sujud. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Pesannya jelas banget ya, pas sujud itu, itu prime time kita sama Allah, momen terdekat. Dan Nabi nyuruh apa? Banyakin doa, manfaatin momen itu. Ini nih, kalau kita sambungin hadis ini ke konteks sujud sahwi yang lagi kita obrolin, nyambung banget. Mungkin ada yang mikir, sujud sahwi kan gara-gara salah atau lupa nih, kayak semacam hukuman atau ya formalitas perbaikan aja gitu. Apa momennya masih sespesial sujud biasa? Hadis Abu Hurairah tadi jawab dengan tegas, iya, tetap spesial. Jadi meskipun sujud sahwi itu kita lakuin buat ya nambah kekurangan sholat kita, ngakuin kita ini manusia, bisa lalai, tapi esensi agung dari posisi sujudnya itu sendiri nggak hilang. Berdasarkan hadis tadi, pas kita lagi sujud sahwi pun, itu tetap momen kedekatan tertinggi kita sama Allah. Ini pemahaman yang indah banget ya. Artinya, Islam itu nggak mandang kesalahan sebagai akhir dari segalanya. Malah pas kita lagi proses benerin kesalahan itu lewat sujud sahwi, kita dikasih kesempatan lagi buat deket banget sama dia, buat ngobrol intim lewat doa,
Ini nguatin pandangan kalau pas sujud sawi, kita tetap dianjurkan baca zikir standarnya, Subhana Rabbiyal A'la, tapi lebih dari itu kita dianjurkan banget buat memanfaatkan kedekatan itu dengan nambah doa-doa pribadi. Jadi bukan cuma prosedur teknis aja. Wah, menarik banget ya. Gimana sebuah tindakan buat koreksi kesalahan justru jadi potensi kedekatan yang sama besarnya. Ini kayak nunjukin sifat rahmat Allah ya. Salah bukan berarti langsung jauh, malah bisa jadi jalan balik mendekat lewat permohonan ampun. Terus gimana nih pandangan para ulama, para ahli fikih secara spesifik soal bacaan pas sujud sahwi? Apa ada doa atau zikir tertentu yang katakanlah wajib dibaca? Nah, kita bisa lihat penjelasan salah satu ulama besar nih dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi. Beliau ini sangat dihormati ya, karyanya jadi rujukan penting. Di kitab beliau yang terkenal Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddadzab, di jilid 3 halaman 454, beliau jelasin gini, dan ini jelas banget. Kata beliau, nggak ada doa khusus dalam sujud sahwi. Bacaan yang dianjurkan sama kayak bacaan sujud dalam sholat, yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Dan kalau dia nambah doa ampunan, maka itu baik. Singkat, padat, jelas. Betul. Penjelasan Imam An-Nawawi ini ngebantu banget ya buat kejelasan praktisnya. Dan perlu dicatat nih, pandangan beliau ini sebenarnya sejalan, senada sama pendapat mayoritas ulama dari mazhab-mazhab fikih utama lainnya. Kayak Maliki, Hanbali gitu. Sumber-sumber kita juga nunjukin itu. Jadi kayak ada kesepakatan gitu di antara mayoritas ulama. Intinya apa? Nggak ada bacaan yang beda, yang unik, atau yang wajib khusus cuma buat sujud sahwi. Bacaan yang dianjurkan sebagai dasar ya sama persis kayak pas kita sujud biasa di sholat, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Kenapa ini penting? Ya biar konsisten dan gampang buat kita semua. Nggak perlu ngafalin bacaan baru yang ribet cuma gara-gara lupa atau keliru pas sholat. Cukup pakai bacaan sujud yang udah biasa aja. Tapi, nah ini dia, penjelasan Imam An-Nawawi nggak berhenti di situ. Di sini nih nuansanya yang menarik. Yang nyambungin lagi ke hadis tadi, soal banyakin doa. Setelah beliau bilang bacaan standarnya sama, beliau nambahin, dan jika ia menambah doa ampunan, maka itu baik. Hasan. Kata Hasan di sini artinya ya baik, dianjurkan, terpuji. Ini kayak lampu hijau dari para ulama. Jadi, meskipun nggak ada doa spesifik yang diwajibkan, ada ruang yang sangat terbuka, bahkan dianjurkan buat kita nambahin doa-doa lain pas sujud sahwi. Kenapa kok doa ampunan yang disebut khusus? Ya karena sujud sahwi itu kan sebabnya karena kita lalai atau salah. Jadi pas banget kan momen sujudnya itu dipakai buat minta ampun, istighfar, ke Allah atas kekurangan kita tadi. Ini klop banget sama pesan hadis Abu Hurairah. Manfaatin momen dekat pas sujud buat berdoa. Jadi, kesimpulan dari sisi fikihnya gimana? Bacaan dasar sujud sahwi itu Subhana Rabbiyal A'la, sama kayak sujud biasa. Tapi nambahin doa pribadi, terutama doa minta ampun, setelah baca zikir dasar itu, wah itu bagus banget dan dianjurkan. Oke, coba kita rangkum ya poin-poin kuncinya biar lebih nempel nih buat Anda semua pendengar kami. Jadi misalnya nih, suatu saat Anda lagi sholat terus ragu ini udah rakaat keberapa ya? Atau lupa nggak duduk tasyahud awal. Nah, dalam kondisi kayak gini, Islam ngasih solusi, namanya sujud sahwi. Dilakuin sebelum salam biasanya. Pas Anda nambah 2 sujud ini, apa yang dibaca? Nah, jawaban intinya, kata mayoritas ulama berdasarkan Quran dan hadis. Pertama, bacaan dasarnya sama. Ucapin aja bacaan yang udah familiar dari sujud biasa. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Ini zikir intinya. Kedua, sangat dianjurkan nambah doa. Ingat pesan Nabi tadi, sujud itu momen terdekat sama Allah. Jangan disia-siain. Setelah baca Subhana Rabbiyal A'la, bagus banget dianjurkan Hasan buat nambah doa-doa pribadi Anda. Terutama ya doa minta ampun, istighfar atas kelalaian tadi. Doanya boleh pakai bahasa Arab, boleh juga pakai bahasa yang Anda pahami. Kenapa sih ini penting buat Anda pahami? Pertama, ya jelas, biar praktis. Jadi tahu mesti ngapain dan baca apa. Nggak bingung lagi kalau pas ngalamin lupa dalam sholat. Kedua, dan ini mungkin lebih dalam maknanya. Ini nunjukin sisi indah ajaran Islam. Gimana caranya? Bahkan mekanisme buat benerin kesalahan manusiawi kita pas ibadah itu dirancang jadi kesempatan emas buat nguatin hubungan kita sama Allah. Jadi bukan cuma tambalan teknis aja gitu, tapi jadi momen buat mikir, minta ampun, dan negasin lagi ketundukan kita. Buat Anda yang mungkin baru kenal Islam lebih dekat, ini bisa jadi contoh gimana ajaran Islam itu, ya gimana ya, ngegabungin antara panduan praktis yang jelas, tapi juga punya makna spiritual yang dalam. Sekaligus nunjukin sifat Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang. Iya, betul.
Dan sebagai penutup ya, mungkin kita bisa tarik benang merahnya nih. Dari praktek spesifik sujud sahwi ini ke prinsip yang lebih luas. Soal cara kita ibadah dan berhubungan sama Allah. Adanya bacaan inti yang konsisten, Subhana Rabbiyal A'la, yang dianjurkan di semua jenis sujud, mau itu sujud rukun salat, sujud tilawah, atau sujud sahwi ini, itu nunjukin ada struktur ya. Ada panduan yang ngasih kepastian, keseragaman, fondasinya kokoh. Tapi di saat yang sama, anjuran kuat buat banyakin doa pribadi, manfaatin momen sujud, itu nunjukin ada fleksibilitas. Ada ruang luas banget buat kita ekspresikan hubungan personal kita sama Tuhan. Ini keseimbangan yang indah menurut saya. Ada aturan yang diikutin, tapi hati juga dikasih ruang buat ngomong langsung sama penciptanya. Dan yang paling menyentuh mungkin, yaitu tadi, gimana sujud sahwi ini ngubah cerita soal kesalahan. Dalam Islam, salah atau lupa pas ibadah itu bukan aib yang mutusin hubungan. Bagus banget ya, bukan cuma soal baca apa, tapi makna di baliknya itu loh. Ini jadi ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir nih buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Setelah kita bahas bareng tadi gimana Al-Quran dan hadis ngegambarin momen sujud itu sebagai puncak kedekatan kita sama Allah. Nah, gimana pemahaman ini bisa ngewarnain atau bahkan mungkin ngubah cara Anda mandang dan ngerasain momen-momen sujud Anda sehari-hari. Mungkin gak cuma pas sujud sahwi aja, tapi tiap kali dahi Anda nyentuh bumi, di sholat fardu, sholat sunnah. Gimana kesadaran soal potensi kedekatan yang luar biasa ini bisa bikin sujud Anda lebih khusyuk, lebih ikhlas. Kualitas doa Anda pas sujud gimana? Coba deh renungin bentar kaitan erat antara sikap fisik paling rendah, sujud, dengan pencapaian spiritual tertinggi, dekat sama Allah. Ada rasa atau pengalaman baru nggak ya yang muncul pas Anda sujud dengan kesadaran ini? Dengan pertanyaan itu, kita cukupkan dulu ya penelusuran mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga obrolan kita soal bacaan dan makna sujud sahwi ini ngasih kejelasan praktis, sekaligus jadi inspirasi spiritual buat kita semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya.